Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa NU Channel dimanapun berada, dan mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada penyampaian materi kali ini, saya ingin mengungkap satu term bernama berkah atau keberkahan. Dalam dunia pesantren, berkah atau keberkahan adalah kata yang sangat akrab. Dimanapun setiap santri kenal dengan apa itu yang namanya berkah. Keberkahan, atau yang lebih tradisional sekali, orang lebih biasanya mengucapkannya dengan barokah. Apakah ada urgensi dari barokah? Tentu ada. Apakah ada pengaruh dari barokah? Tentu ada. Apakah berkah itu penting? Penting sekali. Apakah yang namanya barokah itu perlu untuk diharap? Oh, sangat perlu sekali. Karena itu, para kiai dulu justru lebih menganjurkan memburu barokah itu jauh lebih urgen ketimbang ilmu yang didapat oleh seorang santri. Ini di dunia pesantren. Dalam kehidupan masyarakat secara umum, keberkahan memang sulit dideteksi secara nyata dan mendadak, tidak ada. Akan tetapi kehidupan dalam bermasyarakat akan nampak keberkahannya itu ada secara perlahan, secara pelan-pelan, lalu kemudian kita bisa menyimpulkan, oh ini berkah, oh ini keberkahan, oh si fulan dapat barokah, oh si fulan mendapatkan cucuran barokah, lewat si anu, gara-gara si fulan, wasilah dari kiai fulan. Berkah, barokah, atau keberkahan adalah kata yang bermakna sama. Umumnya dalam literatur, berbagai kitab, dalam ungkapkan para masyayikh, para kiai, menyatakan bahwa berkah atau barokah itu adalah ziyadatul khair. Apakah hanya itu? Tidak. Dalam kaitannya dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala sudah lama menginformasikan tentang apa yang disebut dengan berkah atau keberkahan. Bahkan di dalam Al-Qur'an. Dalam kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, keberkahan itu pun digaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Artinya informasi tentang keberkahan itu sudah cukup lama sekali. Bukan baru. Bukan hanya skup pesantren. Bukan hanya di kalangan santri. Dan sekali lagi, bukan hanya di kalangan santri tradisional saja. Akan tetapi, keberkahan itu memang sudah membahana dalam kehidupan manusia di dunia. Utamanya bagi kaum muslimin, utamanya bagi kaum mukminin, dan terutama bagi para santri. Allah Subhanahu wa taala terlacak dua surat yang diawali dengan kata yang mengandung arti keberkahan. Allah menyatakan di dalam surat Al-Furqan, ayat pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Allah nyatakan di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seluruhnya
mengandung makna keberkahan. Allah mengawali ayatnya dengan kata-kata keberkahan. Allah mendahului bunyi awal surat Al-Quran dengan kata-kata Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Lebih dari itu, hampir tiap hari, hampir tiap detik, hampir tiap menit, siapapun seorang muslim, siapapun seorang mukmin bertemu dengan siapapun yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mencucurkan keberkahan. Tiap kali kita bertemu dengan saudara kita, baik lewat telepon, baik bertemu langsung, kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kalimat di sini. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, warahmatullahi. Dan yang ketiga, wabarakatuh. Ada satu cerita dalam satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Satu saat Rasulullah mengundang para sahabat. Lalu kemudian datanglah kelompok pertama. Mereka mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Silahkan mari duduk. Datanglah tamu berikutnya. Memberikan salam kepada Rasulullah dengan ungkapkan Assalamualaikum warahmatullah. Gak sampai wabarakatuh. Jadi yang pertama Assalamualaikum, yang kedua Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Mari silahkan duduk. Kalian dapat 20. Kalau yang satu tadi Rasulullah mempersilahkan untuk duduk, tapi Rasulullah memberikan jaminan, kamu dapat 10. Datang yang ketiga, rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lengkap. Lalu kemudian Rasulullah mempersilakan, mari silakan masuk, silakan duduk dan kalian dapat 30. Rombongan tamu pertama dibilang Rasulullah dapat 10, tamu kedua 20, tamu ketiga 30. Mereka bingung. Ini maksudnya 10 itu apa, 20 apa, 30 itu apa? Ternyata 3 kalimat ini setiap kalimatnya bernilai 10. Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Jadi begitu orang salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dapat 30 kebaikan. Demikian juga yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama persis dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Ada hikmah dalam cerita ini. Yang pertama, tidak semua harus menyampaikan salam itu harus lengkap. Tergantung kondisi. Dan semuanya boleh. Assalamualaikum boleh, Assalamualaikum warahmatullahi boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Tergantung kondisinya. Kalau kita lagi ketemu sama sesama teman, nggak usahlah harus lengkap. Nanti dibilang jangan ceramah di sini. Yang menarik, yang ketiga, warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata yang terakhir dari ungkapan salam lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ingin memperoleh kesejahteraan, bukan hanya ingin memperoleh rahmat,
Akan tetapi yang diminta, diajarkan oleh Rasulullah, kita seluruhnya dianjurkan untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh itu. Kembali kepada Nabi Nuh, saya akan bercerita. Ada satu pesantren yang terapung. Pesantren pertama, pesantrennya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh membuat pesantren. Pesantren yang sangat luas. Di daratan yang kala itu semua orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Nuh mencemooh. Gimana ceritanya di tengah hutan, di daratan yang jauh dari air, membuat perahu. Nabi Nuh ini kayak memang sudah gila ini. Tapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tetap tenang. Karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Nuh, tenang. Teruskan membuat perahu. Dan perahu itu kemudian ketika wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah Nabi Nuh secara tidak sengaja telah membuat pesantren besar yang akan diapungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa perahu ini akan mengapung sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan didaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu hikmah besar bahwa kenapa santri dulu zaman para masyayikh nyantri yang pesantrennya tradisional, yang serba apa adanya, tapi mereka di tengah-tengah masyarakat mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa, dimanfaatkan menjadi tokoh-tokoh besar di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi ini karena mereka berada di tempat yang berkah. Setiap hari para kiai, para asatidz dan para santri memohon keberkahan, dan para santri tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah yang kita bisa ambil dalam cerita Nabi Nuh ini, bahwa siapapun yang mau ikut aturan pesantren, sudah niat menjadi santri dan ikut aturan pesantren, apapun dituruti, perintah kiai dituruti, tata aturan pesantren dituruti, ujangan kiai dituruti, wasiat kiai dituruti, itu sama dengan dia sedang ikut lahir batin bersama dengan kiai. Kalau sudah itu, artinya sudah masuk dalam kata-kata wa ala umamim mimman ma'ak. Yang paling perlu nih, wa ala umamim mimman ma'ak. Apakah ketika mereka yang nyantri dengan Nabi Nuh, para santri yang ikut Nabi Nuh, di pesantren terapung yang sangat besar itu nyantri semua? Mungkin ada yang serius, ada yang tidak serius, ada yang benar-benar serius. Tapi karena sudah berada di lingkungan pesantrennya Nabi Nuh itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka termasuk dari golongan orang-orang yang memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jadi yang pertama, posisi seorang santri sebenarnya
tidak boleh lepas dari kata-kata mimman ma'ak ini. Gimana caranya ikut bersama dengan kiainya, gimana dianggap benar-benar santrinya, gimana caranya biar dianggap betul-betul murid dari sang kiai, itu pasti harus mengikuti aturannya, nurut, manut, dan insya Allah inilah yang akan memperoleh keberkahan. Ada satu pertanyaan penting, ini kisah pesantren. Orang ini, anak ini dulu waktu nyantri nggak ngapa-ngapain. Ngaji pun jarang. Tapi dia kok ikhlas khidmah. Nyapu masjid, nyapu pesantren, membersihkan yang tidak tanpa disuruh oleh kiai. Dia bersihkan. Tanpa disuruh, dia kerjakan. Tahu-tahu begitu pulang, dia memperoleh keberkahan dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Ini bisa jadi karena kata-kata wa mimman ma'ak wa ala umamin mimman ma'ak ini bukan hanya ikut semata. Tidak cuma gandol perahu. Bukan cuma nurut di pesantren, hidup di pesantren, makan, tidur gitu enggak. Ada yang lebih penting yaitu rahasia. Apa itu yang lebih penting? Bagaimana caranya para santri mendapatkan ridho dari kiainya? Karena ungkapan wa ala umamin mimman ma'ak itu mengandung keridhaan dari Nabiullah Nuh, tentu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya santri dulu kok biasa-biasa saja, begitu pulang kok berkah luar biasa. Bisa jadi karena memang ridho kiainya itu sangat luar biasa terhadap santri yang keluar tadi. Ilmunya tidak seberapa. Pinter ya enggak. Biasa-biasa saja. Tapi keberkahannya luar biasa. Ini mungkin karena keridhaan kiainya terhadap santri tersebut yang sangat luar biasa. Inilah kata-kata wa ala umamin mimman ma'ak, ini yang sangat penting. Inilah makna daripada keberkahan. Yang kedua, ada yang perlu diungkapkan di sini dari kisah Nabiullah Nuh. Rabbi anzilni munzalam mubarakau wa anta khairul munzilin. Nabiullah Nuh diperintahkan untuk berdoa, anzilni munzalam mubarakah. Ya Allah, turunkan kepada kami munzalan mubarakan, tempat yang diberkahi. Allah kabulkan. Pertama kali mendarat di Gunung Judi. Berarti tempat itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat ada satu kisah. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan arahan dari Syekhona Khalil, guru beliau, untuk memberikan wasiat. Kata beliau, Hasyim, carilah tempat dimanapun yang tanahnya mirip dengan tanah yang saya bawakan untuk kamu ini. Ketemulah di Tebu Ireng. Artinya apa? Memang ada tipe-tipe tanah, tipe-tipe tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan orang biasa yang tahu. Bukan masyarakat biasa yang ngerti. Orang-orang yang sungguh sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, min jumlatil auliya. Bukan orang yang biasa. Mungkin saja banyak orang yang membuat pesantren yang sangat besar. Pesantren dibangun luas. Tapi santrinya tidak ada. Ini bisa jadi ada pengaruh dari tanah yang memang tidak mengandung unsur munzalan mubarakah. Kita berbalik pada cerita masa lalu.
Para masyayikh dulu mendirikan pesantren itu musola kecil, gubuk reot, seadanya. Tapi kemudian menjadi besar dan berkembang. Waqila, Tebu Ireng dulu asalnya namanya Kebo Ireng. Menjadi kemudian diganti menjadi Tebu Ireng. Gontor. Ini tidak ada nama Gontor dulu. Karena tempatnya itu tempat kotor. Tempat hitam. Lalu di situ dikenal dengan Gontor, Gon kotor. Tapi jangan salah, bahwa ternyata tempat ini kelak menjadi tempat yang munzalan mubarakah. Oleh karena itu, para masyayikh dulu untuk mendirikan sebuah pesantren, itu tidak asal beli tanah lalu kemudian dirikanlah pesantren di situ, tidak. Butuh istikharah lama, butuh meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala baru didirikan pesantren. Sampai sekarang pesantren-pesantrennya berkembang pesat, berada di atas tanah yang disebut dengan munzalan mubarakah, sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin NU Channel dimanapun berada dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit tentang makna keberkahan. Karena itu ada istilah al-ardhul mubarakah, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sana ada munzalan mubarakah. Di Mekah ada munzalan mubarakah. Di Madinah ada munzalan mubarakah. Di tempat-tempat lain yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan hanya orang-orang khusus yang tahu. Di sana ada munzalan mubarakah. Disinilah pentingnya tempat munzalan mubarakah. Dari modal munzalan mubarakah itu, insya Allah akan tumbuh penghuni-penghuni yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari modal perahu pesantren terapung yang sangat besar, yang tentu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah para santri, diikutkanlah para santri yang beriman kepada Nabi Nuh di tempat yang diberkahi, lalu kemudian mereka mendapatkan keberkahan. Kemudian Allah menyediakan tempat pendaratan yang juga sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dimodali, disangoni keberkahan, bukan hanya khusus Nabi Nuh dan keluarganya, tapi juga para santri yang ikut turun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat luar biasa. Kesimpulan yang paling terakhir, ternyata term keberkahan bukan hanya istilah semata. Term keberkahan ini sangat penting. Barokah itu sangat diperlukan. Berkah itu sangat kita harapkan. Karena dari keberkahan inilah kita semua hidup dengan sejahtera, kita semua hidup dengan damai, kita semua hidup dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah insya Allah para penghuninya juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir, kita mungkin agak tidak masuk akal kadang-kadang. Pesantren yang didirikan oleh seorang kiai, nun jauh di gunung, di tempat yang sangat jauh, tapi didatangi oleh banyak orang, didatangi oleh para santri, didatangi oleh para pejabat, didatangi oleh presiden, didatangi oleh para pejabat tinggi,
ke tempat yang sulit untuk dijangkau waktu itu. Tidak lain, ini karena pengaruh dari munzalam mubarakah. Jadi ini urgensi yang sangat penting, kata barokah, berkah, keberkahan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita boleh jadi tidak memiliki apa-apa, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah, keberkahan atau barokah, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Inilah satu sedikit cerita yang penting bahwa keberkahan itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam kisah Nabi Nuh yang cukup lama. Nabi Nuh itu kalau dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi generasi ketiga. Allah sudah mengungkapkan keberkahan. Allah sudah mengungkapkan pendidikan model cara pesantren. Yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Karena disitulah di pesantren ada keberkahan, tempatnya berkah, semua orang berdoa untuk memperoleh keberkahan. Demikian para pemirsa NU Channel dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segelumit cerita tentang pesantren terapungnya Nabi Nuh yang penuh dengan keberkahan. Diberkahi oleh Allah, Nabi Nuh mendapatkan limpahan keberkahan yang sangat luar biasa, umatnya mendapatkan limpahan keberkahan yang sangat luar biasa. Begitu turun untuk bermasyarakat, begitu suruh keluar dari pesantren terapung itu, Allah sudah menyediakan ruang tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kaum santri zaman dulu, mereka sedang nyantri sama dengan pesantren terapungnya Nabi Nuh. Tapi begitu keluar, bagi orang yang diridhoi oleh Allah dan oleh kiainya, insya Allah akan diberkahi, dan insya Allah mudah-mudahan sudah langsung mendapatkan tempat yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Munzalam mubarakah. Inilah makna dari sebuah keberkahan. Sangat penting sekali untuk kita kaji, untuk kita kembangkan, dan inilah model pendidikan yang masih tetap berharap bahwa keberkahan itu akan ada. Dan satu-satunya model pendidikan hanya dari pesantren, yang bukan hanya berharap memperoleh ilmu, yang bukan hanya berharap memperoleh ijazah, yang hanya berharap mendapatkan titel, tapi ada satu harapan yang paling penting. Titel boleh saja tidak diraih, ilmu mungkin tidak seberapa, tapi ketika keberkahan sudah dia peroleh, insya Allah dia santri ini akan hidup bahagia, berkah di dunia maupun di akhirat. Demikian, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.